Ini saya lihat sudah ada Pak Yasir, pengamat pendidikan yang sudah hadir juga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi kita sudah berbicara panjang terkait dengan pendidikan atau belajar daring untuk kualitas pendidikan di Kota Makassar ini maju atau mundur. Tadi kita sudah bahas panjang bersama Ibu Amalia dan juga Pak Saharudin. Untuk Pak Yasdin sendiri, ini pendapatnya mengenai belajar daring ini, karena kan banyak pro kontra ya. Ada yang mengeluhkan kondisi seperti yang disebutkan Ibu Amalia tadi, ada yang tidak diangkat, ada memang daerahnya di kepulauan seperti Pak Sarudi tadi katakan. Nah, untuk Pak Yasir sendiri, sedikit untuk saran-sarannya lah yang bisa Bapak berikan terkait perkembangan pendidikan di Kota Makassar. Silakan. Ya, pertama saya mohon maaf telah join Ibu Kadis dan Pak yang saya hormati. Terkait dengan pembelajaran daring yang selama ini dilangsungkan di kita, kalau menimbulkan pro kontra itu wajar saja. Karena dalam dunia pendidikan sebenarnya, bagian pembelajaran daring ini itu melibatkan seharusnya banyak pihak. Apalagi belajar daring itu mempertemukan antara cyberspace dengan dunia nyata. Ya. Jadi kepentingan yang mau dijembatani adalah kepentingan peserta didik dengan menggunakan media, kemudian ada fasilitator di sana. Nah, tapi kalau kita lihat sebagai perspektif lingkungan dalam cyberspace itu atau virtual reality, itu melibatkan banyak stakeholder. Nah, mungkin salah satunya adalah yang terkait di sini, mohon maaf Bu Kadis, kemudian pihak legislatifnya kita. Karena kalau kita melihat sejarah sebenarnya, pembelajaran daring itu kan bisa kita lihat dalam dua perspektif. Yang pertama, e-learning itu patologinya yang pertama dia sifatnya sekadar mentransfer. Yang kedua, ada yang sifatnya student center, meskipun itu e-learning. Saya pikir pembelajaran konvensional yang dulu juga mempunyai dua hal ini. Nah, kita misalnya melihat sekarang, kalau kita lihat dari perspektif konten misalnya, kalau sekadar mentransfer, itu penggunaan e-learning itu tidak menjadi student center. Ini masalah lain ini. Ini bersifat konten. Kemudian, soal yang lain yang kita lihat sebenarnya adalah infrastruktur yang dikeluhkan. Nah, sebagai pemangku kepentingan, keterbatasan e-learning itu sejak tahun 1950 sebenarnya sudah banyak muncul penggunaan-penggunaan, bukan hanya sekarang menggunakan misalnya LMS atau Kasum atau apa saja, tetapi karakteristiknya tetap harus dipenuhi. Nah, selaku pemangku kebijakan, apakah misalnya kalau tidak bisa memenuhi infrastruktur yang dikeluhkan itu, apakah bisa dengan kebijakan metodik misalnya? Kalau di dunia pembelajaran itu dikenal dengan istilah flipped learning atau pembelajaran yang ditempel. Materinya dikirim dulu, anak-anak diminta baca, setelah itu baru direspon supaya terjadi interaksi. Bukan menciptakan manusia yang mematung di depan layar yang bisa saja mengalami beban kerja mental lebih karena harus bertatapan dengan komputer sepanjang waktu. Nah, dari situ kita melihat arahnya sebenarnya e-learning itu ataukah virtual reality seharusnya itu tetap menciptakan gaya komunikasi baru dalam dunia pendidikan. Bukan hanya mentransfer informasi, tetapi tidak ada dialog antara peserta didik. Nah, di sana bisa saja kita mendesain seperti bermain peran kalau kita memahami perkembangannya. Nah, ini kan kapasitas ini yang seharusnya ditumbuhkan. Mungkin ada kebijakan dari eksekutif itu terkait dengan peningkatan literasi sambil berjalan. Ini sering bukan hanya kepada guru tapi juga kepada orang tua. Karena sumber daya pembelajaran daring itu bukan hanya sumber daya informal, tapi juga ada formal di sana. Ada juga yang tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat itu kan seperti kuota. Kemudian yang formal itu adalah sekolah, tetap gurunya ada meskipun ruangnya bergeser ke ruang virtual. Kemudian yang tidak terlihat di sana adalah peran orang tua atau yang berperan juga. Nah, dari sini harapannya kita sebenarnya
Kalau mau berbicara tentang pembelajaran optimal ini, harapannya kita, karena ini di awal kita laksanakan secara utuh, jangan kagok dulu. Ini kan sifatnya masih perlahan berubah, dan harapannya kita mungkin Pak Dewan suatu waktu misalnya ada kejadian yang lebih besar, itu bisa dipikirkan. Kita belajar dari pandemi COVID ini terkait dengan kondisi pendidikannya kita, Pak Sahar. Itu saja pengantar dari saya untuk masalah e-learning ini. Ini banyak sekali kan metode sebenarnya. Sejak 1950 selalu mengalami perubahan-perubahan sampai sekarang. Dan kita menjadi orang-orang yang terpinggirkan karena bisa saja misalnya kita ini adalah digital imigran, bukan digital native. Baik. Baik, terima kasih Pak Yasin. Saya ke Pak Saharudin. Sebelum saya ke Amalia, apakah tambahan dulu sebelum saya ke Ibu Amalia? Silakan. Saya kira dengan adanya Pak Yasin Yasir ini, ya, saya kira kita sudah mendapatkan vitamin-vitamin khusus lagi ya tentang bagaimana caranya pengoptimalan pendidikan kita by daring ke depan sebaiknya seperti apa. Memang tidak harus kita kemudian tertutup untuk mendapatkan saran-saran, karena memang kondisi ini baru pertama kali kita hadapi, ya, dan memang jangan kagok, betul sekali, karena memang situasi ini mau tidak mau harus kita lalui dan harus kita lewati. Tidak bisa juga kita tidak stagnan, ya, harus berjalan terus supaya supaya anak-anak kita itu mendapatkan layak pendidikan, ya. Tidak kemudian karena adanya pandemi seperti ini kita juga ini ingin stagnan, tidak. Saya kira bagus sekali Pak Yasdin. Saya kira Pak Yasdin bisa nanti ke depan koordinasi dengan Bu Kadis pun juga sama-sama kita sharing-sharing tentang bagaimana caranya mengoptimalkan kualitas mutu pendidikan kita untuk khususnya Kota Makassar di SD dan SMP. Saya kira seperti itu, ya. Baik, terima kasih Pak Saharudin. Saya ke Ibu Amalia. Tadi juga saya sempat dengar pernyataan dari Pak Yasdin, ini metode pembelajaran. Karena memang saya sempat juga melihat langsung adik saya ini belajar online, hanya ada sekitar berapa menit saja belajarnya, sekitar seperti memberikan soal saja, terus dicatat, menjawab soalnya. Mungkin bisa ini ya Bu, bisa ditambahkan seperti ada dialog mungkin begitu, karena jika belajar hanya soal tanya jawab saja tanpa tidak adanya komunikasi, sepertinya memang agak kurang gitu ya Pak Yasdin ya. Baik, silakan Ibu Amalia. Ya, memang sih harapan kita ya ada metode atau ada formulasi khusus atau kalau bisa kita katakan new kurikulum, ya, sehingga bisa ada dasar mereka dan paling tidak semua sekolah itu bisa seragam. Ya. Seragam untuk pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh ini atau secara daring ini. Karena kalau sampai sekarang ini, karena belum ada juga dari pemerintah pusat, dan kami juga sangat memang berharap ya bahwa dari stakeholder, dari dunia pendidikan itu bisa memberikan mungkin masukan kepada kita bagaimana model atau pola yang baik ya dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Contohnya seperti kayak fisika, pelajaran matematika, ya. Biologi, hal-hal seperti itu yang agak masih kesulitan dan metodenya itu yang belum didapatkan dengan model seperti ini, sehingga sampai saat ini mereka masih menggunakan model kurikulum yang lama yang sementara ini tetap dijalankan. Model seperti itu, padahal dalam keadaan seperti ini tentunya kita berharap memang ada new kurikulum dalam keadaan pandemi seperti ini. Kemudian jam mata pelajarannya juga harus bisa ada keputusan dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Karena kalau tidak dilaksanakan, mungkin banyak orang tua mengeluh, kenapa anak saya mesti belajar dari jam 7:30 sampai dengan jam 12, bahkan jam 1, jam 2. Karena apabila guru tersebut tidak melakukan hal tersebut, maka sertifikasinya mereka akan terpotong. Betul. Karena belum ada kebijakan dari pemerintah pusat yang mengatakan bahwa dalam keadaan pandemik ini mereka tidak diperhitungkan jam mata pelajarannya. Mereka mengajar tidak diperhitungkan. Sampai saat ini karena belum ada kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga guru itu harus melaksanakan hal-hal terkait dengan pembelajaran seperti melaksanakan kurikulum yang dalam keadaan normal. Nah, itulah yang masih menjadi hambatan. Karena sampai saat ini memang
Komisi Penanggulangan Anak pun juga KPAI juga banyak sekali bersuara di pemerintah pusat untuk memberikan kurikulum bagaimana yang model terbaik yang bisa dilaksanakan dalam keadaan pandemik ini. Karena sampai sekarang tidak ada. Jam mata pelajaran pun juga masih dilaksanakan normal. Sehingga memang agak berat anak siswa kita, orang tua maupun guru. Karena tanggung jawab mereka itu masih tetap seperti kebijakan-kebijakan yang kemarin. Belum ada kebijakan baru. Ya harapan kami mungkin stakeholder dunia pendidikan, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat juga mungkin ada rekomendasi atau hal-hal yang terkait dengan contoh pertama adalah ada pemetaan bahwa diumumkan bahwa daerah sini adalah zona hijau yang diberikan rekomendasi untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian model new curriculum yang kira-kira bisa ada sehingga tidak merugikan siswa, tidak merugikan juga guru. Contoh seperti tadi yang saya sampaikan. Khusus untuk anak SD, apalagi anak SD yang baru masuk SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Agak sangat kesulitan dengan hal sistem pembelajaran. Terus terang, kita harus sampaikan hal tersebut. Keluhan orang tua, keluhan guru-guru, sangat-sangat. Apalagi anak-anak kita kelas 1 yang kurang mampu, yang memang butuh bimbingan untuk mereka bisa bisa membaca, kemudian bisa berhitung dengan baik. Ini agak kesulitan dengan sistem secara bukan dilaksanakan secara tatap muka. Itu yang agak kesulitan. Kita tidak berharap bahwa ke depannya yang kita harapkan mutu pendidikan ini, kualitas pendidikan ini akan semakin meningkat, tapi dalam keadaan pandemik ini kalau tidak dibuatkan satu kurikulum yang baru dalam keadaan pandemik ini agak-agak kita agak miris ya, agak kita ketakutan bagaimana selanjutnya generasi kita akan datang kalau ini berlangsung sampai 1 semester saja. Itu pasti agak banyak kesulitan, banyak hal-hal yang kita tidak inginkan, yang kita tidak harapkan itu terjadi kepada anak-anak didik kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Amalia. Saya ke Pak Yasni dulu deh. Jadi Pak Yasni, kalau kita lihat memang kondisi saat ini pandemi, jadi memang harus mengutamakan keselamatan atau kesehatan para siswa. Jangan sampai kita membuka tatap muka justru ini menjadi klaster baru jadi di tingkat sekolah gitu ya. Nah, untuk harapannya dari Pak Yasin sendiri melihat kondisi situasi saat ini dalam rangka menghadapi dunia pendidikan yang memang kita harus jaga juga ini kualitasnya, ini seperti apa Pak Yasin? Silahkan. Minta maaf, saya izin pindah tempat ya. Ya, silakan Pak Yasin. Ya, tadi kalau Bu Kadis menyampaikan kurikulum baru, saya berpikirnya sebenarnya yang dibutuhkan di era sekarangnya kita adalah kurikulum yang adaptif terhadap perubahan. Artinya, muatan-muatan itu tetap ada, hanya saja kita adaptasi dengan situasi pandemi sekarang. Ya. Nah, untuk sampai ke sana sebenarnya, karena yang sekarang kita gunakan mayoritas ini adalah pembelajaran elektronik atau e-learning, tetap harus memperhatikan dimensi pedagogik. Nah, beberapa poin yang berkaitan dengan dimensi pedagogik yang bisa kita terapkan terkait dengan penggunaan e-learning, entah media apapun itu, digital media apapun yang kita pakai, minimal misalnya agar dia tidak membosankan juga tidak menyita waktu, tetapi minimal misalnya kita punya taraf ukur. Yang pertama adalah mekanisme pembelajarannya. Mekanisme pembelajaran di sekarang, di e-learning, kalau dulu sifatnya misalnya itu paling berbicara kemudian menunjukkan. Tapi di tengah pandemi COVID ini, agar siswa tidak duduk full di depan laptop, itu bisa saja kita desain. Setelah itu dia ngapain? Jadi ada learning by doing di sana. Belajar untuk melakukan teori-teori yang tadi. Bisa saja sifatnya melalui peran teknologi. Misalnya menggunakan teks yang berjalan kah, 3 dimensi kah, kemudian studi kasus tertentu yang diberikan di bawah pengemasan orang-orang yang ada di rumah. Kemudian selain itu, dimensi pedagogi yang lain yang bisa diperhatikan di e-learningnya kita adalah kontrol. Kalau selama ini kontrol peserta didik itu diperankan betul oleh guru, sekarang kan bergeser. Kontrol itu diperankan oleh orang rumah, makanya ada penguatan pendidikan informal melalui komunikasi antara guru dengan orang di rumah.
Nah, bisa saja misalnya kita berharap semua orang bisa ikut berkontribusi. Misalnya guru itu menitip sesuatu kepada orang tua untuk dilakukan. Setelah itu, setelah melakukan kontrol, yang terakhir dimensi pedagogi yang kita perhatikan adalah outcome dari pembelajaran atau luarannya. Apakah anak-anak setelah diberikan studi kasus tertentu, 5 menit setelah itu, dia bisa menyelesaikan persoalan yang serupa dengan kasus yang diberikan. Nah, sehingga pembelajaran yang kita desain itu di e-learning ini tidak membosankan, tidak membuat orang capek sampai misalnya peserta didik itu terbaring. Jadi harapannya kita mungkin melalui Bu Kadis ada sesuatu yang adaptif terhadap pendidikannya. Kita bukan hanya kepada peserta didik, tapi juga kepada guru. Minimal gurunya kita paham lah, yang mana e-learning tipe 1, yang mana e-learning tipe 2. Ya. Yang mana e-learning itu tetap juga harus berpusat pada peserta didik, tidak hanya mendelivery konten atau mengirimkan pesan, setelah itu seolah-olah tidak ada jembatan atau komunikasi. Akhirnya yang terjadi bukan e-learning, tapi e-teaching. Ya. Ya, yang terjadi adalah pengajaran elektronik, bukan pembelajarannya. Ini karena kita terbatas oleh waktu, saya ke Pak Saharudin sekaligus untuk closing statement-nya, harapan-harapannya ini Pak Saharudin, karena memang kalau kita melihat sistem pembelajaran daring ini, kalau dilihat dari segi kualitas, memang tidak sebagus dengan proses belajar tatap muka. Tapi bagaimana proses belajar daring ini setidaknya bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan oleh sektor pendidikan saat ini. Silahkan Pak Saharudin. Saya kira ya, terima kasih. Ini juga bagian dari perhatian kita semua, bukan hanya dinas pendidikan ataupun kemudian legislatif ataupun pemerintah, tetapi yang paling penting di sini adalah pengawasan dari orang tua ya. Karena kondisi yang terjadi, ya, saya saksikan sendiri bahwa anak-anak itu bisa belajar di mana saja, di tempat tidur, kemudian mana saja. Nah, di sini harapan saya, sebelum mata pelajaran dimulai, maka kalau boleh gurunya itu menghadirkan dulu orang tua, absen dulu, ya kan, sebagai pengontrol. Jangan sampai anak-anaknya belajar ini seenaknya. Contoh saya dapatkan ya, memang handphone di depannya, tetapi televisi juga depan handphone. Jadi memang harus ada kontrol penting dari orang tua. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ini semua tidak efisien dan seperti apa. Ya memang harus ada peran semua pihak. Betul dikatakan Pak Yasdin bahwa bukan hanya kita saja, tetapi semua unsur, semua pihak ini harus hadir menjadi bagian daripada perbaikan-perbaikan khususnya di proses belajar by daring ini. Harapan saya ke depan Bu Kadis segera kita temukan provider khusus untuk menangani masalah ini. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan bahwa untuk semua pihak kita dukung ya kan, Dinas Pendidikan Kota Makassar khususnya untuk bekerja maksimal. Kita semua memberikan support yang baik, vitamin-vitamin yang baik, masukan yang baik, jangan hanya kemudian jadi haters yang tidak memberikan solusi, ya. Saya kira seperti itu. Kenapa? Ini akan berakibat fatal kepada anak-anak didik kita. Karena kita ingin anak-anak Makassar ini ke depan menjadi pilar-pilar bangsa terbaik, insya Allah. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saharudin Said sudah hadir pada siang hari ini memberikan informasi dan saran-sarannya. Pak Yasdin Yasir, pengamat pendidikan, terima kasih atas informasinya. Jadi kita juga bisa belajar ternyata memang proses belajar itu bukan hanya sekedar delivery ya, tapi memang harus betul-betul menjaminkan mutu kedisiplinan kepada siswa. Dan terima kasih waktunya Ibu Amalia Malik Hambali dari Dinas Pendidikan. Kita doakan semoga Dinas Pendidikan ini bisa bekerja dengan baik di kondisi yang memang kita sama sekali tidak menginginkannya ya. Karena memang kita bukan menumbuhkan rasa ketakutan kepada siswa, tapi kita menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap kesehatan dirinya. Baik, terima kasih. Saya Ade Febrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis, saya terus Bu Kadis.